Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah introitus kita di pagi ini. Yeah.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lebih cenderung melakukan keinginan kami sendiri daripada menyatakan kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Kami tidak setia melaksanakan panggilan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Kami sering mengorbankan kepentingan sesama kami demi kepentingan diri sendiri. Ampunilah dan sucikanlah kami, ya Bapa pengasih, demi kemuliaan-Mu dalam Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat, setelah kita mengaku dosa, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu. Terima kasih pada Tuhan. Selaku tanda kesiapan Bapak Ibu Jemaat untuk memperlakukan amanat hidup baru, saya jemput semua berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru. Sabda Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum yang tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Ambil dari kitab kudus Perjanjian Baru Injil Yohanes. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah akal budi kami dan tuntunlah pengertian kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dengan hati teguh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Hamba tidak tahu, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya juga kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Damai di hati. Setiap orang tidak bisa dipungkiri, pasti ia ingin, bahkan butuh dikagumi. Kita butuh dicintai, butuh dipelihara, butuh dijaga, disembuhkan dan dikasihi. Bahkan juga kita butuh untuk ditemani, diterima, butuh diampuni, dimengerti, ditolong, diakui. Bahkan kita juga butuh untuk diarahkan, diberi petunjuk, dan diberikan kebebasan. Semua itu merupakan kebutuhan dasar kita manusia. Untuk memperoleh semuanya itu, Allah menyapa kita dengan mengingatkan kita lewat firman Tuhan di pagi ini untuk tetap hidup dalam kasih Tuhan Allah. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu jemaat, bagaimanakah sikap setiap orang yang hidup dalam kasih Tuhan Allah itu? Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 saat ini, Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi. Karena Tuhan Allah lebih dahulu telah mengasihi kita. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah berarti meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima dan alami dalam hidup ini. Seturut dengan itu, kita juga dituntut untuk meneladani kasih Allah dengan mengasihi sesama kita. Melakukan kasih memang tidaklah semudah kita mengatakan dan tidak seindah kita mengungkapkannya. Namun kasih membutuhkan hati yang tulus. Kasih menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan, Bapak Ibu jemaat. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya.
yaitu kasih yang berdasarkan agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape adalah sifat inti dari Tuhan Allah. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Kasih agape bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan oleh setiap manusia. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosional. Mengasihi seseorang adalah mentaati Tuhan dan perintahnya. Dengan kebaikan orang lain, demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain, bahkan apa saja untuk bisa menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat, kasih atau cinta adalah hal yang paling penting, hal yang utama dalam hidup manusia. Manusia hanya bisa hidup dan bertahan dalam situasi macam apapun, dalam kondisi apapun. Manusia juga bisa melakukan apa saja dalam membangun hidupnya, kalau ia sadar, ia tahu bahwa ia dikasihi, ia dicintai, bahwa sesungguhnya ia lebih beruntung dan berharga dalam hidupnya. Cinta membuat manusia lebih manusiawi. Kasih membuat manusia punya nilai berarti dan berharga. Namun cinta model macam mana yang patut diupayakan Bapak Ibu, diusahakan dan hidup dalam setiap kita di dunia ini? Yesus menjadi contoh. Yesus menjadi model ukuran cinta setiap orang Kristen. Kasih dan cinta Yesus adalah kasih cinta yang memberi dirinya segalanya, seutuhnya kepada orang lain tanpa memperhitungkan. Kasih yang memberi tanpa selalu harus menerima balasan, tanpa pemberian diri dan tanpa pengorbanan dalam kasih cinta, semuanya omong kosong Bapak Ibu. Semuanya itu hampa dan tidak berarti. Karena kasih Yesus memberikan diri dan berkorban bagi semua orang, agar yang dicintai bahagia, hidup dan diselamatkan, agar yang dicintai boleh bertumbuh dan berkembang dalam kasih dan dalam cinta. Dasar cinta Yesus adalah persatuan cinta antara Dia, Allah dan Bapa. Dan cinta itu tidak sebatas kata-kata indah, pemanis mulut semata, tetapi nyata dalam tindakan untuk saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat, dalam keseharian hidup kita, mengasihi itu terkadang menjadi begitu sulit dan berat. Kita pandai berbicara tentang kasih. Kita dengan mudah dan gampang mengeluarkan kata kasih, tapi dalam sikap hidup kita, seringkali kita gagal untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Manakala berhadapan dengan orang yang mungkin tidak masuk dalam perhitungan kita, karena ia adalah musuh kita. Kalau berhadapan dengan orang yang pernah menyusahkan kita, menyakiti hati kita, orang yang pernah berbuat membuat kita menangis, atau kalau kita merasa bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa dari orang yang kita kasihi, kita punya perhitungan untung dan rugi ketika kita mau mengasihi, bahkan menuntut pengorbanan. Kita menjadi enggan dalam sikap saling mengasihi. Saling mengasihi tidak lain juga berarti menerima orang lain apa adanya dan bukan ada apanya. Mengasihi berarti rela bersedia untuk bisa memaafkan, bisa mengampuni, berlaku adil, jujur terhadap orang lain, bisa hadir membawa kegembiraan dan kedamaian, persaudaraan dalam hidup bersama, dan bukan sebaliknya, membangun permusuhan, dendam, dan kebencian dalam hidup kita. Kita hanya bisa saling mengasihi kalau kita tinggal di dalam kasih Yesus, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, kalau kita meneladani Yesus, karena Tuhan Allah adalah cinta kasih itu sendiri.
Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa batas dan tanpa perhitungan, juga bukan karena jasa-jasa baik kita, Bapak Ibu Jemaat. Yesus sungguh mengasihi kita. Yesus mengasihi dengan rela mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya bagi semua orang. Maka tidak ada lagi yang lain bagi kita selain kita pun juga harus saling mengasihi dalam hidup ini. Sebab di mana ada cinta kasih, di sana Tuhan Allah hadir. Kasih Tuhan Allah menghidupkan, menyelamatkan dan membawa sukacita asalkan kita tetap tinggal dan hidup dalam kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, sadar ataupun tidak, setuju ataupun tidak, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita juga harus mengasihi sesama kita. Allah mengaruniakan roh-Nya bagi kita untuk memampukan kita dalam melakukan kasih-Nya itu. Allah memberikan berkat bagi setiap orang yang mengasihi sesamanya. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan saat ini, Yesus menjanjikan 4 berkat bagi orang yang melakukan kasih, yaitu yang pertama, dalam ayat yang ke-11 di situ katakan, kamu akan bersukacita dan sukacitamu itu akan penuh. Bapak Ibu Jemaat, sukacita yang dimaksudkan oleh Yesus bukanlah sukacita dunia yang sifatnya hanya sementara, tetapi sukacita rohani yang kekal yang dikaruniakan oleh Tuhan Allah. Yang kedua, kamu akan menjadi sahabatku, bukan lagi hamba, dalam ayat yang ke-14. Artinya orang yang menjadi sahabat Yesus adalah orang yang telah menerima karunia daripadanya. Kita tidak akan binasa, tapi kita akan menjadi sahabatnya kecuali Dia sendiri telah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu dapat baca dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dan juga menjadi sahabat Yesus dapat menikmati kehadirannya dalam situasi kehidupan kita. Baik itu pahit atau manis, senang atau susah, sukses ataupun gagal, ia tetap kuat, tekun, benar dan makin berkenan hidupnya bagi Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang selalu hadir. Ia selalu menyertai, menghibur, menolong, menguatkan, memelihara kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga saya yang sungguh-sungguh mau menjadi sahabat Allah yang sejati dalam hidup ini. Ketiga, Bapak Ibu Jemaat, dipanggil untuk melayani Dia. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dalam seluruh keterbatasan, ketidaksempurnaan, kita dilayakkan, dipilih dan ditetapkan serta dipercayakan oleh Yesus untuk melakukan perintah-Nya dalam hidup ini. Menjadi saksi Tuhan menggambarkan, bahkan menjadi saksi Tuhan, Yesus memberikan perintah untuk mengabarkan kabar baik dan untuk menghasilkan buah yang baik dalam seluruh perjalanan hidup ini. Dan hal yang keempat, kamu diberkati untuk memberkati. Yesus percayakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang mendapat kebahagiaan sejati adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, ketika kita berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain, kita pun akan bisa menerima hal yang sama. Jika kita menyengsarakan orang lain, sebetulnya secara tidak sadar, kita juga sedang menabur hal yang sama atas diri kita sendiri. Manusia selalu dikenal dari apa yang ia berikan, daripada yang ia terima sepanjang hidup ini. Karena itu semakin banyak kontribusi positif dalam hidup kita yang kita berikan kepada orang lain, semakin besar pula kesuksesan, berkat, sukacita yang akan kita terima dalam hidup ini. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu senantiasalah kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan Allah dan menjadi pelaku kasih untuk mengasihi Tuhan Allah, tapi juga mengasihi sesama kita.
agar kita memperoleh berkat dan sukacita daripada Tuhan Allah itu sendiri. Karena itu saya coba mengutip Kolose 3 ayat 17, di situ katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini dalam ibadah saat ini, kesembilan saudara-saudari yang boleh membawa diri mereka dan nantinya akan ada dalam pengakuan dan janji bersama yang diucapkan sebagai anggota Sidi Gereja Jemaat Somapidi Manokwari di hadapan Tuhan Allah, dan jemaat menjadi saksi mereka. Kiranya bukan hanya pengakuan dan janji yang manis di bibir mulut saja, tapi sebuah pengakuan dan janji yang menuntut komitmen untuk setia dan taat. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang ada dalam pengakuan dan janji saat ini, ingat, di hadapan manusia kita bisa bersandiwara dan berpura-pura, tapi di hadapan Tuhan Allah tidak. Sebagaimana Yesus tetap setia menggenapi janjinya meskipun salib adalah resikonya, maka marilah kita diajak sebagai anak-anak Tuhan yang siap untuk memikul salib bersama dengan Yesus, punya konsekuensi dan resiko yang harus terima. Siap menderita, siap melangkah bersama dengan Yesus, siap menjadi saksi Tuhan dalam seluruh karya dan pengabdian saudara-saudari. Kita semua dipanggil hari ini untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Karena itu saya coba mengutip seorang filsuf, Blaise Pascal, yang mengatakan begini: mengganggu damai hidup orang lain merupakan kejahatan, dan bersikap diam ketika kebenaran tengah dihancurkan juga adalah sebuah kejahatan. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu jemaat, kita terus harus saling mengasihi. Apapun itu, lakukanlah semuanya itu dengan atas dasar kasih. Dasarnya adalah sabda Tuhan hari ini, mengingatkan kita untuk senantiasa diperintahkan oleh Tuhan Allah supaya saling mengasihi. Karena barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Tuhan Allah adalah kasih itu sendiri. Mari Bapak Ibu jemaat, berusaha dari hari ke hari, waktu ke waktu, untuk tetap tinggal di dalam kasih Tuhan Allah, untuk tidak selalu mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menguatkan dan memampukan kita untuk bisa melakukan kasih dalam hidup ini, sekalipun itu berat. Tapi kita dituntut untuk melakukannya karena Yesus telah lebih dahulu melakukan itu dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengaminkan khotbah di saat ini kita melakukan kidung jemaat nomor 400, kudaki jalan mulia tetap doa. Untuk memperdengarkan pujiannya di saat ini.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, telah kita ketahui bahwa pada hari ini akan diteguhkan ke-9 saudara-saudari menjadi anggota sidih gereja. Karena itu, kepada 9 saudara-saudari yang akan diteguhkan menjadi anggota sidih gereja, dengarkanlah sekarang pengajaran dan nasihat pokok dari para rasul yang dituliskan dalam Alkitab mengenai hidup orang percaya selaku anggota gereja yang dewasa dalam iman. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan hidup dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti ia dipanggil oleh Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kuasai hidup dirimu dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam perbuatan baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Kepada kita semua telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup. Saudara-saudara jemaat, pengajaran dan nasihat para rasul ini sesungguhnya telah menegaskan bahwa anggota sidih gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini dalam hidupnya hendaklah terus-menerus di dalam Dia dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah, yang berarti menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus. Dengan demikian, kehidupan setiap ini akan terus-menerus memasyurkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam Yesus Kristus. Karena itu setiap anggota sidih gereja mempunyai tugas panggilan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini, agar melalui kehidupan yang nyata itu orang lain dapat membaca Injil Yesus Kristus. Dan setiap anggota sidih gereja hendaklah mengasihi dan melayani sesamanya dalam hal berbuat baik. Saudara-saudara jemaat, peneguhan sebagai anggota sidih gereja merupakan tanda bahwa kita berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya secara penuh dan bertanggung jawab untuk setia mengikuti Tuhan dan dalam bersekutu, bersaksi dan melayani di dunia ini. Para calon sidih gereja, saya persilakan berdiri. Supaya menjadi nyata bahwa saudara-saudari telah dengan sungguh-sungguh hati mengaku untuk mengikut Tuhan dan bersedia memenuhi panggilan dan penugasan Tuhan, maka hendaklah saudara-saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah yang disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudara dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman saudara-saudari secara nyata di dalam kehidupan setiap hari? Ketiga, apakah saudara-saudari bersedia dan berjanji menjadi anggota sidih gereja Protestan Indonesia di Papua dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu, Saudari Iva Farida Yahya? Apakah jawabmu, Saudara Rivalio Melian Sekutua Rima? Apakah jawabmu, Saudara Kevin Hart Timisela? Apakah jawabmu, Saudari Penita Evelyn Timisela?
Apakah jawabmu, Saudari Santi Ban Fatim? Apakah jawabmu, Saudara Carlos Marcel Gaspars? Apakah jawabmu, Saudara Desen Natalis Yosef? Apakah jawabmu, Saudara Yani Yusuf Kainama? Dan apakah jawabmu, Saudara Reki Ricardo Suitela? Bapak Ibu jemaat, saya jemput berdiri. Kita satukan akta kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dari Tuhan baptis Petrus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bagi kepada Allah, naik ke surga dan segala kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menguji mereka yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota Sidik Gereja Jemaat GPI Papua Solafide Manokwari. Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan mengukuhkan kamu. Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudari anggota sini yang baru untuk mengambil bagian dalam perayaan perjamuan kudus. Ingatlah kata-kata Yesus Tuhan kita. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara jemaat, kita telah menyaksikan dan mendengarkan pengakuan iman ke-9 saudara-saudari ini. Karena itu terimalah mereka dalam kasih dan pelayanan bersama. Karena kita adalah satu dalam Tuhan. Yesus menginginkan memperdengarkan pujiannya di saat ini.
kasih untuk pujian Tuhan Yesus. Bapak Ibu Jemaat, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Allah. Kita satu dalam doa jemaat. Mari kita tunduk kepala dan kita menghampirinya dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Allah dalam nama Yesus. Allah yang begitu hadir lagi dalam ibadah di pagi ini, hari Dominggu, hari kemenangan-Mu. Sekaligus kami boleh dikuatkan mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam menjawab panggilan dan pengutusan kami dalam seluruh karya dan pelayanan di dunia ini. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk selalu dan selalu memperlakukan kasih dalam sepanjang hidup ini. Karena Engkau Allah yang telah lebih dahulu melakukan kasih. Untuk setiap pengorbanan dan kebaikan-Mu, Engkau boleh membuktikannya bagi kami
untuk setiap cinta dan kasih-Mu bagi semua kami. Terima kasih Tuhan Allah, karena kami mengaku bahwa sepanjang hari-hari hidup kami gagal untuk memperlakukan kasih. Kami bisa pandai mengungkapkan kasih lewat bibir mulut kami yang berdosa ini. Namun seringkali lewat sikap hidup kami gagal untuk melakukan dan mewujud nyatakan apa yang Tuhan Allah mau dan kehendaki dalam hidup kami. Oleh karenanya itu ya Allah, dalam nama Yesus, kuatkan, mampukan kami, Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami tetap mampu, kuat dan layak dalam memperlakukan apa yang Tuhan mau, terlebih khusus mengasihi sesama kami. Sebab ketika kami melakukannya bagi sesama kami telah melakukannya bagi-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, sehingga biar lewat kasih yang kami lakukan, kami wujud nyatakan itu. Di antara hidup dalam kebersamaan kami selalu hidup penuh damai, sukacita, kebahagiaan, berkat akan terus mewarnai seluruh perjalanan hidup kami di tengah-tengah persekutuan hidup bermasyarakat, bahkan dimanapun kami ada. Terima kasih Tuhan Allah, kami datang kepadamu menyerahkan kehidupan umat-Mu Jemaat Sola Fide Manokwari seutuhnya, seluruh kehidupan mereka dalam tugas, tanggung jawab, pengabdian, pelayanan mereka masing-masing. Apapun yang Tuhan Allah percayakan di atas pundak mereka dalam seluruh jerih lelah dan juang mereka, baik itu sebagai pegawai negeri, wirausaha swasta, TNI, Polri, tukang bangunan, ojek, yang berjualan di kios-kios, di mana saja. Allah kiranya selalu setia, mendampingi, menjalani bersama dengan kehidupan mereka, sehingga kehidupan umat-Mu ini mereka senantiasa melakukan yang terbaik. Dan biarlah ketika mereka diberkati oleh Tuhan, ajarlah semua umat-Mu untuk menjadi saluran berkat sukacita dalam seluruh kehidupan mereka. Kami percaya bahwa jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia ketika kami melangkah bersama dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Allah, dalam nama Yesus, Engkau hadirlah di tengah-tengah kehidupan keluarga umat-Mu jemaat ini. Engkau masuki dan tilik dalam bilik kehidupan keluarga mereka masing-masing. Apa yang menjadi pinta doa dan gumul mereka Allah mendengar. Apa yang menjadi seruan mereka Allah jawab itu. Dengarkanlah umat-Mu ini Tuhan. Karena itu biarlah kasih, sukacita, keselamatan senantiasa menjadi milik kehidupan umat-Mu ini. Jauhkan daripada mereka semua hal-hal yang tidak kami inginkan. Tapi biarlah kasih, sukacita, kemurahan, berkat Tuhan Allah terus melengkapi seluruh perjalanan kehidupan umat-Mu. Kehidupan kami semua sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan Allah berkati. Kami sebagai anak-anak muda dalam masa muda kami yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan Allah berikan kemudahan dan jalan keluar bagi mereka. Yang sudah bekerja Allah berkati, sehingga biar dalam seluruh pekerjaan mereka mampu menjadi berkat dalam seluruh karya pelayanan, menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Anak-anak kami dengan seluruh masa depan dan pendidikan, baik itu tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, di sisi kami maupun jauh terpisah, Allah merancangkan yang terbaik, sehingga biarlah rancangan masa depan yang indah penuh harapan Tuhan siapkan untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Allah, seluruh kehidupan umat-Mu jemaat Sola Fide Manokwari seutuhnya kami bawa, kami taruh dalam kirbat-Mu Tuhan. Kami minta biarlah Allah di dalam nama Yesus terus hadir dan berkarya bersama dengan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa mengakui dan mempercayai bahwa Allah yang mereka punya, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang senantiasa menjadi Immanuel dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Sehingga biarlah hidup yang mereka jalani, mereka tidak bersungut-sungut, tapi senantiasa memuliakan Tuhan Allah dalam hidup ini. Bersama dengan kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, di tengah-tengah persekutuan jemaat ini, kami datang membawa pengucapan syukur untuk hari ulang tahun, bahkan ulang tahun pernikahan, bersama dengan kehidupan anak Debianto, anak Indri Luden, Bapak Betam Talahitu, anak S Serumena,
Saudari Lina Tamaila, Saudara Ishak Sepatisewa, Ibu Virginia Andris, dan Saudari Ivon Tamaila. Kehidupan anak-anak ini, keluarga-keluarga Allah ini, yang boleh membawa pengucapan syukur untuk anugerah penambahan setahun dalam perjalanan hidup mereka, usia kelahiran bahkan pernikahan. Allah kiranya memberkati, Allah menjaga, menuntun, menyertai, sehingga biarlah kebahagiaan, sukacita, panjang umur tetap menjadi milik setiap mereka, dan biarlah kebahagiaan bersama dengan kehidupan keluarga orang-orang yang mereka kasih dan cintai. Kami juga bersama dengan kehidupan keluarga anak-anak Tuhan di jemaat ini, yang membawa pengucapan syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bersama dengan keluarga M. Tahapari, NN1, NN2, NN3, Ibu Santi Banfatin, keluarga Loder Masih, bahkan keluarga Belin Komsari, yang dimana di hari ini mereka pertama kali membawa kehidupan anak terkasih kami Cornelius Rafael Komsari untuk ada di Magdismu yang kudus. Karena itu kami bawa kehidupan keluarga-keluarga yang bersyukur untuk Tuhan Allah. Kiranya apa yang telah mereka berikan sebagai tanda syukur atas kebaikan cinta Tuhan dalam hidup mereka, Allah kembalikan, Allah perhitungkan, Allah lipat gandakan itu, dan biarlah berkat sukacita terus memenuhi kehidupan keluarga anakmu Cornelius Rafael Komsari. Kami bawa, kami persembahkan untuk Tuhan Allah. Biarlah Allah menjaga, Allah menyertai, menuntun kehidupan anakmu dalam dekapan cinta sayang mama dan papa, dalam dekapan asuhan kedua orang tua. Biar terus bertumbuh dalam cinta dan sayang Tuhan, bertumbuh menjadi anak yang baik, sehat, dan kelak dewasa nanti mampu memberikan kebanggaan sukacita bagi keluarga, bagi orang tua, sanak saudara, dan terlebih khusus untuk Tuhan Allah. Tuhan jauhkan daripada segala hal yang tidak diinginkan oleh keluarga ini, tapi biarlah penjagaan Tuhan, pertolongan menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan anakmu bersama dengan kedua orang tua. Terima kasih bersama dengan kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, membawa 1/10 dari setiap berkat dan anugerah yang mereka nikmati dalam hidup ini. Keluarga anak-anak Tuhan ini tahu dan memahami sungguh bahwa apa yang telah mereka berikan berasal daripada Tuhan Allah. Karena itu mereka mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan dalam perbendaharaan gereja. Oleh karena itu Allah memberkati kehidupan NN1, NN2, keluarga M. Tahapari yang memberikan perpuluhan di pagi ini. Dan biarlah apa yang telah mereka berikan, Allah berkati itu mendatangkan berkat atas kehidupan pribadi keluarga mereka masing-masing, yang terus memenuhi lumbung-lumbung keluarga, memenuhi perbendaharaan keluarga. Dan bila keluarga ini senantiasa mengucap syukur di dalam dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga anak-anak Tuhan yang di sepanjang minggu berjalan ke depan, yang Tuhan akan menyatakan kebaikan untuk anugerah setahun usia, ulang tahun kelahiran, bahkan pernikahan. Bersama dengan kehidupan Bapak Elisa Pati, Saudari Al-Pulung, Ibu Y. Pariama, anak F. Heumase, anak L. Bianto, Ibu R. Balaulun, Bapak Simon Ayuan, anak A. Joshua Tempo, Ibu L. D. Palioto. Kehidupan keluarga hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang Tuhan Allah nantinya akan menyatakan kebaikanmu, pertolonganmu nyata bagi setiap mereka untuk setahun usia dalam perjalanan hidup mereka. Biarlah Tuhan tetap ada, menjaga, menyertai, memberkati mereka dalam mengarungi, menjalani usia yang baru. Kasih sukacita, berkat, kebahagiaan, panjang umur akan menjadi nyata dalam hidup mereka. Bersama dengan kehidupan keluarga hamba-hambamu, bahkan umat Tuhan di jemaat ini yang mungkin saja ada di pembaringan karena sakit penyakit, di rumah, bahkan di rumah-rumah sakit, kami bawa, kami topang mereka di dalam doa kepadamu ya Allah. Allah kiranya menyatakan kasih-Mu, mujizat-Mu nyata, dan biarlah dengan kuasa darah bilur-bilur-Mu sembuhkan, pulihkan setiap mereka yang terus mengharapkan pertolongan dan jemahan daripada Tuhan. Khususnya kedua hamba-Mu, Ibu Ati Tamaila, Ibu Ani Nugroho Suilai, yang sementara
ada dalam pemulihan, kesembuhan. Kami minta biarlah dengan kuasa darah Tuhan, nyatakan pemulihan kesembuhan itu bagi kedua hamba, sehingga mereka dikuatkan, disembuhkan, dipulihkan, maka mereka akan kembali dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi kedua hamba. Kehidupan orang-orang tua kami dalam jemaat ini kami bawa untuk Tuhan Allah. Biarlah Tuhan terus ada dan setia. Jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Tapi biarlah dalam hari-hari hidup mereka Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan dan memampukan sukacita, kebahagiaan, panjang umur menjadi milik setiap mereka. Sehingga bila orang-orang tua kami dalam jemaat ini mereka tetap ada dan hidup menjadi payung dan sombar, menjadi pendoa-pendoa bagi keluarga, bagi anak-anak, anak mantu, cucu-cucu yang Tuhan Allah percayakan bagi mereka. Karena itu kami serahkan kehidupan orang-orang tua kami, hamba-Mu, Oma Yap, Opa Tuhumuri, Oma Lilit Nuhu, Oma Hurulia, dan Oma Patangala. Biar kehidupan mereka dijaga dan dituntun oleh Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan Allah. Seluruh kehidupan kami seutuhnya kami bawa dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mengasihi dan menyelamatkan kami. Karena kami tahu, jikalau bukan Tuhan yang mengasihi dan menyelamatkan kami, maka sia-sialah hidup dan kerja kami. Karenanya itu ya Allah, kami mau katakan dengan iman yang sungguh, bahwa kami sungguh bangga memiliki Engkau ya Yesus dalam hidup ini. Dan kami berjanji untuk memberikan yang terbaik melalui hidup pengabdian dan pelayanan kami di setiap saat, baik bagi sesama dan terutama bagi-Mu ya Allah. Untuk itu kami mohon, biarlah Allah terus bersama dengan kami menopang kehidupan umat-Mu, terutama semua kami yang ada di jemaat ini, bahkan semua kami yang boleh mengambil bagian, baik itu jemaat simpatisan, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Allah kiranya mengetahui, Allah kiranya memberikan yang terbaik, apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan kami. Terima kasih Tuhan Allah, kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan para pemimpin kami atas bangsa dan negara ini, pemerintah pusat, bahkan sampai ada di kampung-kampung sekalipun, khususnya yang ada di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari. Allah memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu yang Allah percayakan sebagai wakil-Mu di dunia ini untuk memberikan yang terbaik bagi semua kami di atas tanah ini. Gubernur, wakil gubernur dengan seluruh jajaran yang ada, Bupati, wakil bupati dan seluruh pimpinan SKPD. Allah kiranya memampukan kehidupan hamba-hamba-Mu. Allah taruh hikmat dan marifat-Mu. Jadikanlah kehidupan para pemimpin kami, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang punya hati-hati yang menghamba, hati yang peduli, hati yang siap berkorban, hati yang mampu memberikan yang terbaik. Sehingga biarlah setiap program-program pemerintah di atas tanah ini dapat menyentuh kebutuhan semua kami. Dan biarlah kebahagiaan, sukacita, kenyamanan, kedamaian boleh kami nikmati di atas tanah ini. Oleh karena itu semua kami yang terhimpun di dalamnya, yang terus memberikan yang terbaik, berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk semua kami di atas tanah ini. Baik itu tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, berbagai komponen yang ada. Allah kiranya pakai mereka untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, untuk bisa menyampaikan, memberikan aspirasi yang terbaik bagi semua kami di atas tanah ini. Terima kasih Tuhan Allah, kami datang kepadamu mendoakan gereja Tuhan di dunia, gereja-Mu di atas tanah Papua, denominasi gereja, bahkan gereja Kristen Indonesia di Papua. Kami berdoa kepadamu ya Allah, menyerahkan kehidupan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan di bandang Allah, baik itu tingkat saudara klasis, bahkan jemaat-jemaat yang ada. Allah perlengkapi kehidupan hamba-hamba-Mu dengan kuat dan kuasa-Mu. Kami tahu bahwa sebagai hamba-hamba-Mu kami terbatas dengan segala hal, kami punya kelemahan, tapi kami percaya bahwa ketika Allah mempercayakan tanggung jawab pelayanan ini, Allah akan memperlengkapi kami dengan kuat dan kuasa-Mu. Oleh karena itu tuntun sertai kami, mampukan kami, layakkan kami, agar kami tetap layak untuk ada di bandang Allah milik-Mu ya Allah. Khususnya kami yang di klasis Manokwari Raya, Allah kiranya memberkati seluruh kehidupan para pemimpin kami di klasis ini, baik itu ketua klasis, wakil ketua, sekretaris dengan seluruh anggota klasis yang ada. Khususnya kami menyerahkan kehidupan hamba-Mu,
Bapak Penatua Jimmy Susanto yang Allah percayakan dalam tanggung jawab pelayanan di klasis ini. Biarlah Allah melengkapi kehidupan hamba-Mu dengan kuat dan kuasa-Mu dalam tanggung jawab perangkap yang diembankan di atas pundak hamba-Mu sebagai ketua klasis, bahkan juga sebagai kepala dinas kantor kehutanan provinsi Papua Barat. Biarlah Allah terus memampukan dan melayakkan hamba-Mu sehingga hamba-Mu ini mampu kuat dalam menata pelayanan di klasis ini. Dan biarlah lewat hamba-Mu tanggung jawab yang dipercayakan, hamba-Mu mampu dan layak. Dan biarlah lewat karya dan pelayanan hamba-Mu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Tanggung jawab tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga sebagai suami, Allah kiranya memberkati bersama dengan ibu terkasih dan kedua anak terkasih Apin dan Aksa. Terima kasih Tuhan Allah, kehidupan hamba-hamba-Mu yang lain, Bapak Penatua Tuturap sebagai wakil ketua, Ibu Pendeta Ismar Pai sebagai sekretaris klasis. Allah perlengkapi kehidupan mereka semua dalam tanggung jawab menata pelayanan Tuhan di tengah-tengah klasis ini. Berkati juga kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta M. Luden dalam seluruh tanggung jawab karya dan pelayanan sebagai kepala kantor perwakilan Sinode GPI Papua, bahkan juga dalam tanggung jawab kepengurusan di BKAG bahkan PGGP. Allah kiranya memampukan melayakkan hamba-Mu. Allah taruh kuat dan hikmat bagi hamba-Mu agar hamba-Mu tetap kuat dan mampu dalam menjalani semuanya itu, karena kami percaya bahwa bahu hamba-Mu ini kuat dan hebat, sehingga Allah mempercayakan tanggung jawab ini bagi kehidupan hamba-Mu bersama dengan keluarga rumah tangga, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, seluruh kehidupan kami dalam seluruh tanggung jawab tengah-tengah jemaat ini sebagai majelis jemaat, penatua diaken, tua agama, pengurus wadah-wadah kategorial, badan-badan pembantu, panitia rakerjem, tim ekonomi jemaat, tim media center, bahkan semua kami yang Tuhan Allah percayakan dan terpanggil untuk ada di bendang Allah ini. Biarlah Allah terus memampukan dan melayakkan kami, karena kami tahu bahwa sebagai hamba-hamba kami adalah manusia terbatas dengan segala hal. Kami punya kelemahan, kami hina, kami keji Tuhan Allah. Tapi namun ketika Tuhan Allah mempercayakan, memilih dan memanggil kami untuk ada di bendang Allah ini, Tuhan Allah tahu bahwa kami mampu untuk menjalani dan melakukan semuanya itu. Sehingga biarlah dalam seluruh karya dan pelayanan ini kami tetap taat dan setia, bahkan takut akan Tuhan, sehingga pada gilirannya pelayanan kami mampu menjadi berkat bagi umat-Mu yang kami layani. Terima kasih Tuhan Allah, kami datang kepadamu dalam kebersamaan kami memuliakan Tuhan dalam ibadah di pagi ini. Kehidupan ke-9 saudaris yang boleh ada dalam peneguhan di gereja di Jemaat Solapi di Manokwari, mereka boleh mengaku dalam janji mereka bersedia untuk memikul salib bersama dengan Tuhan. Ajarlah mereka Tuhan untuk bukan saja pengakuan di bibir mulut mereka semata yang seringkali bisa berpura-pura, tapi biarlah mereka mampu mewujud menyatakan itu dalam sikap hidup mereka untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Apapun situasi dan kondisinya, konsekuensinya, mereka punya iman tetap teguh di dalam dan bersama Tuhan. Keluarga rumah tangga, orang tua sanak saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah, kehidupan keluarga orang tua yang boleh mengambil bahagia, menjadi saksi, mendampingi, membawa mereka untuk diteguhkan menjadi anggota sini gereja. Allah kiranya memberkati kehidupan keluarga mereka masing-masing, orang tua, sanak saudara, suami, istri, bahkan anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Allah, kehidupan umat-Mu yang sementara ini meninggalkan Kabupaten Manokwari, Kota Manokwari karena tuntutan tanggung jawab pengabdian, yang sementara mengikuti perjalanan dinas dimanapun mereka ada. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan Allah lindungi, sehingga biarlah dengan kasih cinta Tuhan Allah itu senantiasa mereka dapat menyelesaikan dengan segala baik, kembali bertemu dengan semua kami dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Allah, seluruh kehidupan kami bersama dalam menjalani memasuki usbu yang baru. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,
Tapi kami percaya bahwa dalam iman ketika kami melangkah bersama dan di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil dan sia-sia dalam hidup kami. Semua kami yang beribadah umat-Mu, pendukung liturgis, majelis bertugas, teknisi infokus, media center, pemain keyboard, kantoria, semua kami, vokal grup solo, apa yang kami aktakan di pagi ini, kami sadar bahwa segalanya tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada padamu. Karena itu kami minta, dengarkan kami, sambut seluruh peribadahan kami di pagi ini menjadi peribadahan yang berkenan untuk Tuhan Allah. Setelah selesai ibadah ini sore nantinya, kami juga akan ada dalam duduk bersama dalam perjamuan kudus, menikmati tubuh dan darah. Biarlah semua kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ini kami Tuhan dengan doa kami, sadar kami terbatas dengan segala hal. Kami berdosa, kami minta ampun untuk semuanya itu. Kuduskan layakan kami, agar kami tetap layak menjadi umat kesayangan. Sempurnakan ini bagi kami Tuhan, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Secara bersama-sama kami katakan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Persembahan syukur sebagai tanda terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarlah ajakan untuk berdiri. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya Allah bersedia makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak menukarkan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bila putus asa dan letih
persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saat ini merupakan peraliran yang ketiga terakhir. Karena itu bagi Bapak Ibu anggota jemaat yang rindu untuk merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan sebentar sore, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Satu, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara dalam jamuannya. Bapak Ibu Jemaat, saya jemput berdiri kita dalam amanat pengutusan dari berkat. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, marilah kita pulang dan menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada.
sukacita bawalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat, sesuai informasi pada warta jemaat pagi tadi bahwa setelah ibadah minggu pagi ini akan dilaksanakan aksi 5 menit guna menunjang pelayanan dalam jemaat, dan aksi 5 menit ini akan diiringi oleh pemain keyboard.
menopang kami melayani umat dalam jemaat GPI Papua Sulawesi Manokwari. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu dalam kehidupan dan juga dalam tugas dan pekerjaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Febio Lapati SSI yang sudah boleh melayani umat dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat GPI Papua Sulawesi Manokwari dan juga dalam kehidupan keluarga bersama suami dan anak-anak. Kami mengucapkan selamat kepada 9 saudara-saudari yang baru saja diteguhkan sebagai anggota di gereja. Kiranya tetap setia dalam memikul salib Kristus dan tetap menjadi bagian dalam kehidupan bersama Yesus Kristus. Bagi jemaat, selamat memperingati HUT TNI ke-80 tahun 2025 dan selamat hari Minggu, selamat memasuki usbu yang baru. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dalam kehidupan di usbu yang baru. Selamat siang dan shalom. Damai di hati. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri.